misalkan ditawarin nih, jangan tadi yang iya dikasih opsi, cuma tetap aja orang terus juga kan banyak ayo Contohnya Aran, barusan ya kan? Contohnya Aran, semuanya bis aja dilewat, dia agak sosok misalnya kondisinya ini tadi juga nggak ada jujur ya, katanya Ronox itu pemain yang bagus banget Kalear dan Ronox. Nah, sebenarnya di game yang pertama itu selain Eman ada Moreno sih MVP gua. Tapi jujur ya, kayaknya kalau dari Bigetron sendiri nih, sumber source bebas mereka yang paling utama nomor satu itu Moreno sebenarnya. ya. Bukan Daniel, bukan juga si Eman ya, kecuali oleh Eman jadi. Nah, untuk random map draw kita menuju ke arah Flying Cloud. Yaudah, main awan. Seru ya, kalau pakai cloud sih tempat semua flying cloud. Iya. Makasih ya. Sama-sama, yuk Oke, lanjut nah draft. ini drafting phase karena masih dengan adanya blue side dari Bigetron by Vitality. Nah ini dilematis untuk Onyx. Beduk juga nih. Boleh nih ada snare di belakang mau. Nah ini cicinya Nah, dan episnya itu dua-duanya ternyata dua itu. itu om yang dari tadi diperbincangkan dan dititik beratkan oleh aku. Tentunya sudah hilang, berarti ya bisa jadi muncul masalah baru nih Pak. Tapi minimal kita tidak melihat apa yang mengalahkan Onyx di game yang pertama. Betul. Dan ditambah lagi ini respect yang sangat baik ya kalau menurut gue ya. Dan satu hal yang mungkin cukup gue perhatikan adalah mereka respect juga dengan adanya Lutfi. Mereka langsung menutup jalan dari Arlot dan juga Lancelot. Nah, posisi kali ini yang mungkin harus diperhatikan adalah para pasukan dari tim Onyx. Mereka dalam kondisi yang dimana mereka juga kesulitan untuk bisa memperebutkan supply Onyx. Cuma itu harusnya bukan masalah buat Onyx gak sih? Betul. Harusnya bukan masalah buat Onyx dengan skala Onyx seperti sekarang loh. Iya. Ya, Onyx mereka sebenarnya punya jawaban. Yang pertanyaan game yang pertama mungkin ya semuanya lah ya. Tadi sempat dipegang Bigetron by Fanny. Langsung ada Fanny kalau mau cut. Itu pertanyaan Renos kalau memang masih respect dengan shock. Ya. Ya. Makasih ya. Bisa merasa ketika ya Kalea itu dia power juga sih karena kalau ngeliat dari fit tadi dia acang-acang tidal strike lagi tipuan belakang Dia coba untuk ini gertak sambal. ya. Kan jadi gigit tapi Oh, masih harus ada raman gonggongan itu ya. ini kan gertak doang. Oke, mau Baxia kah? Kalau katanya panggil gua King of Baxia, kalau kata Kairi. Mencetut teman-teman. Orang kadang dia bilang tadi Big Kumar, bukan Big Box ya, Big Kumar. Karena gua adalah kuman, berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Nah itu dia. Dan juga kini udah dijadikan langsungnya satu paket. Ya. Baxia. Oke, ada insurgent sebenarnya. Ada, ya ada nih. Balik lagi sih kalau sudah beli Baxia. Yusuf jadi beli lagi. Posisinya pakai penyebut kayak tadi. Susah. Ngomongin telat juga bisa sebenarnya. Bisa. Lebih main cara sabar dan objek itu dia sampai dia power. Tapi kalau ada Linux bisa. Ini ada opsi sebenarnya. Nah ini enak nih. Nah, ini bisa ngebus opsi nih. Enak. Kejanggalan yang selalu kita bahas tadi di match yang pertama kalian tanpa following up selalu dibalas sama Bigetron ya. Ada. Mereka konsisten. Ada dua nih juga ada. Tadi motor shopper juga bisa. Combo ya. Ya mereka konsisten gitu ya. Konsisten dengan cara apa? Contoh tadi dengan oke, memang kalau bisa dari pakai combo bisa, tapi dia lebih efektif dan efisien. Apalagi lawannya waktu yang begini. Tapi masih bisa tumbang sih sekarang. Sudah ada jawaban. Fierce. Sebentar. Mati ya. Ternyata bukan Baxia untuk Kairi. Bukan Omar ya. Bisa Rom. Atau bahkan kalau ngeliat ekstrim FPL Malaysia bawa Paniro Zon menang om. Tapi kan beda. Iya. Yang sekarang sudah dinam. Ya, dinam. Nggak bisa seperti itu.
rahasianya ada di tangan Keyboy di gold lane dan juga ke arah EXP-nya nih yang belum kelihatan dari Onyx. Bisa Granger. Granger, Lily. Kalau ngomongin Granger bahaya banget sih, main apa juga boleh. Wah, Itu sempat akhir dulu nih. Iya, masyarakat juga lebih voice-nya. Ranger tidak sempat kebagian Ranger. Purify kah manis? Mau nggak mau nggak sih? atau jaga posisi, tapi harusnya purify sih. Jaga posisi bisa sebenarnya ada Baxia kan bisa Iya. maju juga. Nah, balik lagi makanya Purify kah manis atau kalau misalnya main ke arah Evan dengan adanya Moskop ini akan ada cukup 3 scaling ya? Yap. Agak Oke. kebanyakan ya? Berarti kalau memang mau main hero early ya fighter lagi aja. Bane. Main lapu. Ya, itu ada. Yang ditakutkan adalah Bane ini akan menjadi makanannya mati gitu ya. Iya. Makanya Walaupun animasi dari Deadly Catch-nya sekarang cepet putus ya. kan? Iya, sama mutusin kabel kan? Cuma kan ternyata belum tentu bisa putus tuh walaupun sudah dihancurin. Dan Chow gold lane kan, sedikit ada damage. Cow EXP sih gue. Aduh, sih kayaknya. Ya, Chow gold lane itu dia. Seperti apa yang kita bahas Om. Iya, betul. Cow. Karena mereka sudah punya damage yang cukup, ada Yusuf Shin Lunox tambah satu lagi over ya. Jadi ya agak lebih menstabilkan juga Chow plus Hilda. Dan dia lincah banget untuk bisa menghindari nantinya serangan lurus Dari Ranger. Rhapsody. Iya. Oke. EXP laner yang akan diambil itu dia lapu-lapu. Untuk ada damage, untuk bisa menjangkau juga backline-nya. Tapi apakah membawakan kembali ke arah fighter gold lane? Jadi sebuah kunci jawaban untuk Bigetron. Vitality karena ini match point mereka. Apa mereka depan mata? Mutusin win streak Onyx juga depan mata. Wah, tim pemutus apapun. Rantai. Rantai. Kalah menang urusan belakang yang penting putus ya. Putus dulu pokoknya. Oke, ini adalah kesempatan emas untuk para pasukan dari Bigetron by Vitality dengan mendapatkan kemenangan ini. 2-0 mereka akan menuju ke babak upper bracket. Sedangkan Onyx, mampukah mereka mempertahankan win streak yang mereka miliki? Ataukah Bigetron akan menghancurkannya Swebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go, karena ini akan bisa jadi game terakhir mungkin ya. Kalau emang Bigetron bisa memanfaatkan tempo yang mereka miliki juga sedari game pertama tadi. Yep. Tapi kayaknya Onyx sekarang udah lumayan bermain bersabar Om. Ya, karena kita melihat juga konsep yang dibawakan dengan Bigetron hampir sama sebenarnya ya. Kalea dan juga Lunox yang mengisi area mid-nya, plusnya juga ada Isan juga bisa nge-burst. Yang menggantikan saya pasti dari Hayabusa di buat game pertama. Yap, dan ini bakal kuat banget sih di Kimi di depanin Maxia kayak gini Om. Siap, dia bisa dipakai juga ya. Ini tergantung kayak ini nih, Fanny ya. Kecil jarak memang melepaskan, tapi akhirnya muncul dan dipakai dengan kayak ini. Yap, apakah combo terluka dari terberes Lunox kali ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau lihat untuk setengah kali ini cuma agak sabar ya di early seperti ini, dia main clear aja, jangan menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx. Kalau mereka menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx, dengan bisa akan sukses dari awal. Oke. Kenapa dari awal? Awal Onyx punya damage, dari ngomongin ke arah satu punya DPS, damage pasti, punya revitalize juga, ya. Apapun semua kan pasti ini Onyx. Iya. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya Kairi ya mamen point kill di early game yang bisa gameplay Fanny. Kami lihat Shogun udah mulai dipegangin. Oke, dipegangin begitu saja dengan nantinya lebih masuk berada di level 3 jadi belum punya preferensi. Sama Natael di sana perempuan didapatkan tapi Emma masih coba untuk bertahan di sana. Kyrie bertahan dengan kabelnya. Pertukaran 1-1 dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka tidak akan melepaskan Shogun dari pandangannya. Ingin bertukar dengan lebih. Mereka mencoba untuk melakukan terlebih dahulu dan Kiboy. Jangan lupakan walaupun Kiboy terbalul. Iya. Tapi mereka masih punya damage untuk Shogun. Aduh, dan apa lagi itu adalah rumput musuh Baxia. Iya. Itu adalah tempat nyaman juga dan lihat. Oke, Prefectus bukan dari sana Shogun tertinggal. Termasukkan dari tim Onyx mereka masih mendapatkan Shogun yang menandakan tidak ada sedikit yang mengganggu pergerakan dan jangan sampai sosok dari Fanny itu berhasil mendapatkan turtle pertama. Wah, itu udah itu catatan merah sekali sih. Lagi setup ya untuk Onyx juga. Oke, Fit lewat sana masih dapat untuk bertahan. Kiboy lewat sana ada yang sangat cukup banyak ya, Man.
Dan terbuka fisik dia dapatkan retribusi di tangan para pasukan dari Bigetron. Itu yang mereka coba mengejar kalau tapi tampaknya kayak itu merangkap dan satu mengeras bergerak belakang. Bigetron by Vitality. Tanduknya tiba-tiba saja terbakar di arah patung Legend of Nathaniel. Wow, Nathaniel mengamuk sepertinya setelah harus menelan poin kill tadi pertama. Dan sekarang yang dibangun oleh Bigetron by Vitality akan semakin solid lagi dengan banyaknya objektif yang bisa mereka dapatkan. Ya, jangan lupa Giboy masih di level 3 juga tertahan untuk Tortoise Poisons yang bisa membuat dia jauh lebih fleksibel dan lebih tebal juga untuk bisa melakukan damage. Dan wow, Oni, kalau kita lihat tadi tumbaknya Giboy di bagian bawah, ada sedikit miskomga karena yang satunya lagi farming atau lagi ambil crabnya. Ya, Giboynya masuk ke dalam rumput juga. Ya, boy, dimakan terus-terusan juga ya. Betul, sudah 2 kali terpick off buat Giboy. Hanya mengandalkan Revitalize buat awal juga ini agak sulit ya, apalagi berhadapan dengan Lunox. Oke. Ini ngomongin ke arah para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka benar-benar kesulitan dan bakal coba dipasang dan Giboy dengan wajib pilihan sama dapat amal dan Joker. Lagi memperlambat Giboy itu bisa keluar dari jeratan combo. Wow. Dan juga Moreno. Lunox Kalea. Ya. Plus season tadi. Iya, ditambahin ya. Tapi dengan satu buah Revitalize juga yang tadi sempat di-trigger sama Giboy, itu gak jadi jawaban pasti. Ya, karena sudah terlalu besar juga ya efek burst dari 3 hero tersebut. Jadi mau gak mau ya ini akan mengandalkan Kairi sekarang yang memang masih stuck di level 7 tapi masih bisa dapetin kebal. Mereka akan bahkan kali ini perpasukan dari tim Onyx mereka disiksa juga dari Telarnya dan Purified belum bisa ditahan. Sedangkan Evan tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Scalar. Yang penting selama Scalar ketekan nggak bisa nafas. Apanya bang? Udah enough. Datang-datang abang marah-marah ikannya. Yang bisa trigger Kurang kami, Purify Bang. dari Skylar dan Suns ada 2 sekarang. Nah, dari Eman, dari Fit, itu akan mudah trigger Purify dulu. Aplikasi yang mereka jalankan, siapa yang mau di sini dulu? Bahkan Purify juga takutnya ya kalau sampai ketempel kan. Waduh. Nggak akan bisa kabur. Oke, lihat depan sana Eman. Well Dragon, flicker for defensif dikeluarkan tapi nampaknya lihat Eman merasa menghindari Kyrie. Dengan sabar dan tahan di sana tidak terlalu terburu-buru. Akan coba disambut dengan adanya Turtle supaya Eman akan lebih survive di area leadingnya supaya nggak harus pulang. Dan langsung disambut dengan ada Solver lakukan sedikit rotasi ke arah depan. Well Dragon sepertinya tidak akan bisa dikeluarkan karena Eman selama masih ada Purify kalah. Dan dalam sebut banyak. Wah, itu bagus banget sih. Defensive manuver dari Eman untuk tidak membuat Kyrie bisa membayar atas hilangnya turtle bagi Onyx. Dan juga itu dia untuk mengincar ke Eman juga. Pertama, Bentar, ini Sunset dari Nathaniel memiliki 100% win rate dari total 8 kali pick sepanjang karir dia di MPL Indonesia. Oh, cukup besar loh. Nah, tapi kalau fun fact kayak gini dikeluarin ini kadang-kadang suka gini-gini. Bakal coba dipaksa, Giboy sekarang tuh wow, free dari Nathaniel. Masuk ke Giboy, dia masih ada duel, Dragon untuk download, tapi Prefect ternyata membuat termasukkan dan Giboy terus mereka kehilangan Nathaniel. Satu, dan Dragon masih di sana, tapi nampaknya termasukkan dari tim Onyx. Mereka tidak tinggal diam. Saat ini minusnya adalah di mana sosok Eman dan ke arah Luffy ketika Prefighters. Kalau itu gak ke Luffy ketika Prefighters, poin kill mungkin masih bisa dipegang dari Bigetron. Harusnya ya. Tapi dengan momentum tersebut Onyx sudah mulai bangkit. Split push coba untuk dimanfaatkan oleh Kyrie juga untuk dapetin turret demi turret, namun langsung terusir mundur oleh Eman dan juga Shogun. ya, baru dikeluarin fun fact-nya ya. Jadi sebenarnya lumayan goyang juga karena kita melihat Suns bebas tadi di belakang. Dan dia tetap tinggi juga buat Suns sendiri. Dia nggak build-nya glowing ya karena memang sudah ada Baxia sendiri. Foresight of Bloodwings, Skybisar juga udah mulai aktif nih om. Ya bentar lagi Ranger ya. Nah, Emannya lagi cicil-cicil juga ya. Gak mau kalah pastinya dengan adanya satu buah base turret, alter turret di bottom lane juga yang tadi hancur. Tapi dengan keunggulan yang tadi sempat menginjak angka 2000 dari Bigetron, ini perlahan dikejar. Karena udah mulai bisa manis-manis tadi gerakan-gerakan yang mau invent kan berubah. Sanchi atau Skyler. Jadi menjadi opsi sekarang buat Bigetron. Poin mana? Oke, kami lihat dia udah punya Skybisar Shogun. Gak boleh tertengah depan ke sana. Sakit bersalah. Kawin Dragon yang on point. Satu take-down Nail, satu permainan, satu kali dikeluarkan. Dan bahkan Giboy masuk terlalu dalam. Dan Nail lebih fokus juga lagi Giboy untuk mendapatkan satu buah turtle. Tapi belum ditahan dari sosok seorang Eman. Apakah akan ada Kenya dengan adanya Chomin yang cukup jarang. Lihat item cowoknya. First item War X, second item Endless Battle. Masalahnya ini Eman preman banget, Om. Perfect turtle didapatkan. Dan akhirnya Bigetron bisa
Jangan lupa tadi Shogun tidak tumbang sama sekali meskipun difokus lagi di Pukul lagi loh. Iya, bukan gak tumbang dong, gak pakai flicker. Gak pakai flicker dia, bukan tumbang doang, gak pakai flicker dia. Tapi dilakukan dengan Shogun itu menguatkan. Tapi lihat di sini informasi telah didapatkan dengan Mountain Shogun di mana Vision para pasukan dari tim Ori. Yap, dan dengan item dari Heman ya ini posibilitas untuk dengan solo kill di lane jauh terhadap Fanny jadi makin besar. Fanny, Aha. Skylar juga. Iya, Ya. walaupun Skylar Kimi apa? Kimi juga. Tadi Kimi kalau juga. Ya. Tapi Kimi harus ditambahin dulu damage-nya supaya ketika satu hit dari Eman itu gak berhasil, itu bahaya. Makanya tadi Eman masuk ketika statsnya udah di bawah setengah. Dipastikan satu kali injek tendang udah pasti tumbang. Oke, tapi ini Heman gila sih ternyata ya. Bener-bener pakai fighter golden juga targeting ke belakang dan apa yang dibawakan oleh Bigatron by Vitality untuk sekarang menghancurkan outer middle turret di mana vision mereka semakin luas. Dua hero initiator, dua hero pick off nih dari Finn dan juga Eman. Ini akan semakin leluasa lagi untuk bisa mengangkat siapapun om. Joker mengganggu itu juga ya. Hasil dari dirian informasi telah didapatkan oleh berada retribution dikeluarkan di sana tapi nampaknya Kyrie gagal untuk bisa mendapatkan partolnya agak cukup struggle Kyrie. Dia dive in dive out mungkin maksimalnya bermain dengan ada Cutthroat udah dia save sampai di sana. Selama nggak ada target maksimal, saran gue Kyrie nggak boleh dive in ke dalam team fight. Yep. Oke, tadi juga agak sedikit terlambat ya untuk datang ke bawah sehingga outer turretnya tetap hancur. Tapi win rate bukan sekedar win rate dari Bigatron. Melihat Niall dengan 100% 8 kali pick Yisun Shin dan sekarang masih ada chance untuk mempertahankan win rate tersebut. Terbuka dengan sangat lebar ya. Iya. Dan kali ini jauh yang harus diwaspadai juga ada dua enabler untuk Bigatron by Fatality. Jadi mereka cukup nyaman juga bisa masuk. Jalan-jalan sampai ke yang sama dari Oling akan dimanage oleh Eman. Bukan hanya Oni tapi lihat di depan sana langsung aja Oli target juga lebih. Damage besar tambah ada bahkan Timo terperangkap tenang seorang diri. Kyrie mencoba untuk melakukan sedikit diving apakah ada retribution bahkan Moreno Saturday for this time Moreno berhasil mendapatkan hari dari Bigatron Eman. Lagi yang dilakukan memanfaatkan tangkap Eman karena Eman terlalu kuat apa yang akan dilakukan Eman. Lihat di depan sana Eman so strong untuk bisa di-take down. Iya, walaupun in the end-nya ya Eman gak sampai ngeluarin flicker loh. Masih on point, tapi shadow retry dari Moreno ngebuat perfect tackle. Bisa diamankan oleh Bigatron by Vitality dan lagi-lagi Oni dalam keadaan yang terpisah. Meskipun tadi ya baru jadi 3 item juga buat Onyx. Terus juga ada No. Bayangkan kalau tadi Kyrie dia turun, dia landing itu bahaya banget karena bisa langsung diinjek sama Eman. Dengan dua upgrade-nya. Karena dia juga udah punya force dari Eman ya. Sakit banget. Itu anak panah asmara satu kali lo udah tumbang banget. Oke, Eman lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Tampaknya untuk bisa membereskan seluruh landingnya Eman agak cukup disiplin kali ini dibandingkan dia harus coba memaksa Kyrie. Mereka disiplin pastinya sembari juga menunggu para Lord yang masih tertahan di inner bottom turret dan sekarang sudah mulai dicicil satu persatu inner turret yang ada milik dari Onyx. Ya, ini bakal terambil juga ya. Dan ini untuk mungkin dari hero-hero yang dipakai dengan Bigatron by Fatality. Damage yang mereka miliki sangat cukup sekali. Alright, 13 turret tersisa. Onyx, apakah win streak mereka akan bisa dipecahkan di sini? Wow, mantap. Ini kalau bisa dibilang kalau kata Koet, Nael nggak boleh recall dulu, nggak boleh nafsu ya. Konsil? Oke, konsil informasi diberikan. Finn menjadi target utama, bakal coba dipaksa, bakal ada tsunami slam. Tsunami slam di depan sana, target di sebelah belakang. Lumpy bakal coba dihindari bermasuk ke ada tim Onyx. Mereka mau menerbangkan dengan Cutthroat, tapi lihat Nael. Hello, itu saja. Sana bola di dalam DPS. Emang mencoba untuk melakukan flanking, tapi sepertinya nggak bakal mampu. Emang versus everybody. Recall dari Nael membawa bencana untuk Bigatron by Fatality. Oh, tapi wave atas. Oke, dapetin Keyboy, satu point kill bakal coba dimainkan Eman. Di sini mencoba untuk bermain seorang diri, mencoba untuk membaik time dan Sans bersama dengan adanya sosok Dexter Kyrie lebih fokus menjaga turret terlebih dahulu. Ya, dan itu dia fokus disiplin. Jangan sampai ada
punishment kayak tadi lagi. Iya, dan menurutku ya dari bikin transfer mereka tidak menyangka kalau tadi ada all-in tadi. Oh, kita melihat Eman di mid map. Nunggu cukup lama di orange bang. Ya, Dia menunggu kalau sampai Kairi datang ke sana. ternyata awareness itu yang dimiliki. Yes. Kita lihat dari replaynya. Kalian boleh lihat di mini mapnya juga nanti ya. Lihat Eman ada di sana nunggu, sedangkan timnya dilakukan di sini. Di bagian bawah semuanya 5 melawan 4 dan Kairi yang menghilang tiba-tiba masuk dan muncul. Damage udah terlalu besar juga dari Kairi tadi langsung memberikan cutthroat terhadap Nile ya. Iya, iya. Dan triple kill dari Lutfi. Ya, yang bahaya untuk adalah ketika sosok dari siapa Skylar belum pecah, Sky Pixelnya itu masih aman. Iya, masih slow ya. Masih nol. Tapi kalau udah nyala loh, Yep. Oke, sneak peek yang dilakukan oleh Onyx tadi juga ke area dari Lord sudah mulai terdeteksi dengan adanya motif shotgun dari Nile. Karena Nile jadi tumpuan juga di konsil, dan sekarang akan ada inisiasi kejut lagi yang bisa dilakukan oleh Onyx? Sepertinya belum. oke, mereka lihat Nile itu benar-benar ini ya, cukup nafsu ya. Karena dipaksa dalam zaman sana Eman, dipoking oleh Skylar, dia tahu cara ngusir Eman. Dia nggak boleh langsung buru-buru ngomongin. Kairi kejar komplain, mencoba untuk bermain dengan adanya baik time, tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan fokus perjuangan Lord. Informasi telah didapatkan di depan sana ada Skylar. Dua telah dikeluarkan, tapi lihat tampaknya perpasukan dari tim Onyx. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan Skylar. Satu pemain di tangan dari Skylar di depan sana Lutfi versus everybody. Dan Nile segera maut. Shutdown pun terjadi, tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx tukaran kali ini Fit dan juga Lutfi. Is it worth it? Wah, ini ke belakang langsung ya dari Emannya nyari Skylar, tapi ada Purify juga yang menyelamatkan hari dari Skylar. Dan belum ada flicker dari Eman. Iya, dia cuma geretak aja, dan ini bawahnya udah mulai harus diperhatikan nih. Sebuah base turret yang akan segera hancur. Iya, satu kali hit lagi. Yep. Yodit kayak ini. Masih saling kaiting, saling pancing di Lord yang sekarang juga. Tapi keluarnya nih, Onyx pelan-pelan juga mereka sudah mulai bisa mengimbangi sebenarnya. Dari perolehan gue suka sih ini permainan makro antara Kairi dan Eman. Karena dua-duanya mainin makro di sini. Yap. Dua-duanya mainin gimana cara gameplay makro dan juga mereka melihat vision yang akan ada pergerakannya untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan. Mereka jaga baik betul. Wah, diuntungin pakai satu turret. Iya, dan ini mulai nge-distract pastinya ya, super wave minion yang akan mendorong juga. Tapi mau tercoba terlihat dari Kiboy. Oke, tapi lagi depan sana. Bang coba ditutup Shogun, sekarang mau tertinggal. Free dari belakang Lutfi, flicker for defensive dan Nile. One last hit masih bisa selamat, tapi dengan adanya Moreno flicker for defensive membuat Moreno masih bisa selamat, tapi happy birthday Skylar. Eman masih mau lebih dengan kondisi kali ini. Saat sekarang untuk Mulan dan satu takedown. Ini pecahnya. Wave 5 temen masuk. Ini bisa di end game. No way. The strongest Onyx. Onyx yang tidak terkalahkan. Ini bencana. Bigetron by Vitality membuktikan omongannya dan memecahkan 100 win rate dari Onyx. 100% kepercayaan diri dari Nile membuktikan bahwa 100% win rate dari Onyx yang pecah dan telah ditemukan satu tim yang mengalahkan sang Raja Langit. Berikan sambutan yang luar biasa untuk sang robot merah Bigetron by Vitality. Membuktikan omongan dengan kemenangan 100% dan mereka menjawab semuanya. Ini dia Bigetron by Vitality datang dengan semangat yang luar biasa. Eman beradaptasi dengan apa yang diberikan, apa yang dibawa